terkena teluh buta. Pria! 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 Pemuda ini terkena teluh bulkain. Jiwanya dirantai oleh dukun yang membuatnya. Hah? Siapa yang melakukan? Awal mula diceritakan, sang pendekar wanita yang bernama lengkap adalah Nila Saroya mendatangi akan dukun yang mana dukun tersebut adalah seorang ahli dari sang teluh, yang mana ia disantet oleh salah seorang ahli dari santet yang mana ia adalah temannya sendiri, sehingga sang Nila Saroya pun menanyakan akan siapa yang mengirimkan akan teluh tersebut, namun, sang dukun pun enggan untuk berbicara siapa yang telah mengirimkannya. Karena ini adalah perjanjian dari perkumpulan sang dukun. Namun, sang Nila Saroya pun memaksa dukun itu untuk memberitahukan akan siapa orang yang telah menyerang sang pria mitra dengan menodongkan senjata legendaris kepada sang dukun itu. Pada akhirnya sang dukun tersebut terpaksa harus memberitahu akan sang pencipta teluh tersebut kepada Nila Saroya. Karena nyawanya menjadi taruhannya apabila tidak memberitahukan akan yang telah menyerang murid kesayangannya tersebut. Jawab. Ampun, Nyai. Ampun, jangan bunuh saya. Baik, baik. Saya akan terus terang kepada Nyai. Datang. Datang. Pria. 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 Di tengah perjalanan Dewi Daneswara terus-menerus menyiksa pria mitra dari jauh. Ilmu yang pengecut itu telah menyerang akan tubuhnya sehingga ia terpental, membuat sang gurunya menjadi panik dan tidak bisa berbuat untuk apa-apa kecuali ia terus-menerus akan tetap menenangkan sang pria mitra tersebut. Oleh karenanya sang pria mitra pun terus digendong oleh gurunya sampai ke tempat yang dituju, yakni tempat dukun yang mengirimkan akan teluh tersebut. Dan ia pun segera untuk masuk ke dalam sebuah gubuk tua yang ada di pinggiran hutan. Oleh karenanya sang wanita tersebut menyerang dengan secara tiba-tiba akan dukun tersebut dan memaksa untuk mencabut ilmu teluh yang dikirimkan kepada sang pria mitra. Dukun itu pun kaget dan ingin menyerang balik sehingga sang dukun tersebut terpaksa memenuhi akan keinginan dari sang Nila Saroya, dan sang dukun mencabut akan teluhnya kepada sang pria mitra sehingga tidak kesakitan lagi oleh tubuhnya ketika sang Dewi Daneswara memukul akan kayu tersebut. Apa lagi? Pria. 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 Siapa kamu? Hentikan kepada muridku Sukmagati. Aku tidak mengerti. Apa maksudnya? Muridku disiksa secara gaib. Dan itu pasti oleh perbuatanmu. Hah?
Dan ini baru suatu peringatan, Sukmagati. Pria, ayo. Tahan, pria. Pria, tenang, tenang, pria. Apa yang sampean lihat dalam paso itu? Sekarang Tuan tidak doyan makanan saya. Loh, kok gara-gara saya? Ya iya. Mbok iya Kalau kemari itu ndak usah bawa makanan. Akibatnya Tuan... Di tempat lain, di tempat kerajaan Kalinggapura ada seorang laki-laki dan perempuan yang sedang berbincang dan itu tidak lain adalah Sang Bongoh dan Galuh Parwati yang sedang berbicara di hadapan rumah yang didiami oleh Suliwa. Mereka bercanda ria dan tiba-tiba keluar seorang teman lama yang bernama lengkap adalah Aditya yang mana ia mengenali akan si Galuh Parwati. Pegangan tangan pun terjadi dan akhirnya bikin penonton pada baper atau baperasaan cie. Kemudian tidak lama, sang pendekar gagah berani Sang Suliwa pun keluar dari rumahnya dan menemui akan sang teman lamanya yang bernama lengkap adalah Aditya dan kekasihnya pun juga adalah Galuh Parwati, dan menyuruh masuk ke dalam rumah yang ia tinggali. Galuh? Aditya, kamu di sini? Tantri juga ada di sini? Saya sudah dengar dari Suliwa. Aditya. Galuh, Aditya, kita kembali berkumpul. Mudah-mudahan kita mampu menjadi dua pasang pendekar pembela kebenaran yang tangguh dan sakti. Kita bersumpah akan menebar nama harum Padepokan Sugaluh. Murid Nyai sudah terbebas dari Teluk. Sang Nila Saroya ia pun ingin lebih tahu kelanjutannya tentang siapa yang menyuruh akan sang dukun tersebut, sehingga sang dukun tersebut enggan untuk memberitahukan akan siapa orang tersebut yang mana itu adalah peraturan dari para dukun. Kemudian dia Nila Saroya bertanya tentang ciri-ciri dari sang orang telah menyuruh akan sang dukun.
Katanya sang dukun itu cirinya ia telah jatuh hati kepada sang pria mitra dan cintanya telah dikhianati oleh sang lelaki itu. Kemudian sang Nila Saroya bertanya siapa orang tersebut. Kemudian pria mitra pun menjawabnya dengan rasa bersalah dan menyebutkan siapa orangnya, yaitu adalah Dewi Daneswara, yang telah main enak-enakan. Kemudian gurunya marah besar karena telah menjadikan ia sebagai selingkuhannya. Sehingga sang pria mitra meminta ampun kepada sang Nila Saroya karena kecantikannya yang luar biasa menjadikannya hilaf dan salah, sehingga melakukan perbuatannya yang enak-enak itu. Dikecewakan karena tiba-tiba ditinggal begitu saja. Kurang ajar. Siapa? Siapa? Nyai Daneswara. Daneswara. Guru. Ampun guru. Ampun guru. Saya benar-benar terkena sihir. Mata Daneswara benar-benar membangkitkan saya. Saya terlena dalam rayuannya, guru. Dan kau menikmatinya, kan? Saya benar-benar tersihir, guru. Sungguh, untung guru cepat datang. Daripada saya berpisah dengan guru lagi. Lebih baik bunuh saya. Guru. Bagaimana? Guru, jangan tinggalkan aku, guru. Apa perlu aku turun tangan? Hah? Ternyata Adi Giriwara yang melakukannya. Oh, apa urusannya kalau memang dia itu adiknya si Giriwara? Hah? Hajar dia kalau kamu ingin membalasnya. Ingat, urusan kita hanya dengan si Giriwara dan dalam urusan Kalinggapura. Gusti, kalau hamba tidak menunjukkan tempatnya, pasti hamba sudah dibunuh, Gusti. Nyawa hamba terancam. Gusti, kata pengawal Gusti Giriwara. Dewi Daneswara pun diberitahu oleh sang dukun untuk berhati-hati kepada sang Nila Saroya, yang mana ia telah mengancam akan nyawa dari sang dukun tersebut, karena berhubungan dengan nyawa dari sang dukun itu sehingga sang dukun tersebut ketakutan dan terpaksa melepas akan teluh dari sang dukun itu. Kemudian sang Dewi Daneswara menyimpulkan bahwasanya sang kakaknya Giriwara akan kena karmanya dan ia berkata bahwa ia akan terbunuh dalam suatu pertempuran yang apabila terjadi ketika ia mengkhianati akan sang Nila Saroya karena sang Nila Saroya bagaikan serigala yang siap menerkam kapan saja ia mau. Ya. Kakang Giriwara. Orang gitu. Sekarang Kakang Giriwara sedang bermain-main dengan serigala liar. Dia harus siap. Sewaktu-waktu dia akan terkena gigitan taringnya. Bagaimana rencana pertemuan kita dengan orang-orang Halimun Petak, Paman Adipati? Di hutan perbatasan mau memasuki kawasan Gonduru Pangeran.
Dari sana rencananya kita akan merencanakan pengepungan. Dan di tempat yang berbeda di hutan belantara ada segerombolan orang-orang yang berbendera perguruan Halimun Petak yang sedang menuju suatu hutan yang berada. Di sana sudah menunggu akan kerajaan Halimun Petak, yang mana di sana ada seorang yang berada di hutan ternyata itu adalah orang-orang Giriwara, yang sedang berburu dan di sana kebetulan melihat akan orang-orang dari perguruan Halimun Petak, yang ingin bergabung dengan kerajaan Kalinggapura yang sedang menunggu mereka di sana untuk menerangi Giriwara. Kita sudah memasuki kawasan Gonurugem, Kakang. Sebenarnya kalau Angling Dharma tidak ikut membela Kalinggapura, aku malas membantu mereka. Sejak Kakang Ranggasuli memimpin kita, Halimun Petak tidak pernah bisa akur dengan Prabu Darmasunu yang selalu melecehkan perguruan kita. Menurut Prabakara, itu semua karena pengaruh Giriwara yang sekarang mau kita perangi. Saya kira bukan seluruhnya akibat itu. Perangai sang Prabu sendiri, buruk, suka minum, main perempuan, dan seperti tidak rela menyerahkan tahta kepada putranya, meskipun umurnya sudah tua. Iya, betul. Mari, Kakang. Ayo. Melihat benderanya, mereka dari perguruan Halimun Petak, Gusti. Jumlah mereka. Kemudian ia melaporkan kepada Giriwara dan di sana ada Dewi Durgandini, Dewi Nilasaroya, Citra Gencing Kilegawa, dan masih banyak lagi, sehingga mereka kaget dan akhirnya Sang Nilasaroya berbicara tentang perguruan Halimun Petak yang mana pada waktu itu ia berhasil untuk mengalahkan akan sang pimpinan penerus dari perguruan Halimun Petak sepeninggal sang ayahnya. Sehingga ia pun dengan berlagak sok pahlawan untuk meremehkan akan orang-orang Halimun Petak, yang mudah ia kalahkan dengan mudahnya dengan ilmu Desenria yang dimiliki oleh Sang Nilasaroya, yang dapat meniru akan jurus-jurus dari sang penciptanya dengan kitab yang dicuri olehnya pada waktu tersebut. Tapi Angling Dharma telah mengembalikan perguruan itu kepada mereka setelah berhasil mengalahkan saya. Nanti dulu. Mereka sedang menuju kemari. Apa tidak mungkin mereka mau membantu kita? Maaf, Tuan. Perguruan Halimun Petak masuk dalam wilayah Kalinggapura. Saya malah curiga mereka membela negerinya untuk menyerang kita. Itu lebih baik. Sekaranglah saatnya mereka menerima balasan dari saya. Kita siapkan seluruh pasukan. Libas habis mereka sebelum pasukan Kalinggapura datang.